Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kita masuk ke dalam bab olahraga air atau lebih tepatnya adalah cabang olahraga renang. Untuk saat ini kita akan bahas tentang macam-macam dan definisi dari olahraga air tersebut. Pengertian renang dan definisinya. Renang adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang di dalam berenang. Ya, jadi renang itu adalah satu cabang olahraga yang dilombakan tentang kecepatan sampai dari start dan finish, sama seperti lari. Renang juga definisinya adalah lomba, bukan pertandingan. Adapun gaya-gaya dalam renang yang diperlombakan ada 4 secara general. Ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasannya tercepat. Jadi siapa yang cepat menempuh waktu yang singkat, dialah pemenangnya. Ini adalah pengertian dari olahraga renang. Masuk yang kedua, kilas singkat sejarah renang. Manusia ini pada zaman prasejarah sudah dapat berenang, tapi mungkin belum diketahui jenis gaya tersebut. Bukti tertua mengenai berenang adalah adanya lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu yang telah ditemukan di Gua Perenang. Oh, berarti ada namanya Gua Perenang ya. Yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gulf Kebir, Mesir Barat Daya. Oh, di Mesir. Perlombaan renang di Eropa dimulai sekitar tahun 1800. Renang merupakan salah satu cabang olahraga di dalam Olimpiade Athena 1896. Olimpiade pertama ya, Olimpiade Athena pada tahun 1896. Ini dicatat nih, Olimpiade Athena pada tahun berapa. Adapun Federasi Internasional Renang adalah FINA atau Fédération Internationale de Natation. Dibentuk pada tahun 1908. Adapun Federasi Nasional Renang adalah PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1951. Di sini ada atlet yang mempopulerkan gaya dada atau gaya katak, yaitu Matthew Webb. Renang London dimulai pada abad ke-19. Jadi, atlet Matthew Webb ini yang mempopulerkan gaya dada hingga sampai saat sekarang. Ini adalah kilas singkat sejarah renang. Yang ketiga, kita masuk ke dalam macam-macam gaya di dalam renang. Yang pertama adalah gaya bebas atau front crawl. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang A adalah posisi badan pada gaya bebas. Mungkin kalian bisa lihat posisi badan pada gaya bebas. Jadi di cabang olahraga renang ini disisipi ada unsur ilmu fisikanya ya. Jadi tidak hanya pure olahraga, tapi ada ilmu fisikanya, ada ilmu matematikanya. Kenapa? Karena dilihat dari posisi badan perenang itu semuanya lurus, streamline bahasanya. Jadi lurus, tidak ada yang berat di kepala ataupun berat di kaki. Jadi senternya itu adalah core. Core-nya itu ada di perut. Ya. Jadi ketika si atlet renang ini berenang, tidak mungkin berat di kepala. Otomatis akan tenggelam sesuai dengan hukum fisika gravitasinya. Ya. Jadi posisi badan gaya bebas itu semua gaya sebenarnya, tapi terlihat dari gaya bebas ada streamline, lurus. Yang kedua kita lihat gerakan kaki. Gerakan kaki gaya bebas adalah naik turun, bukan bersamaan. Kiri naik, kanan turun, bersamaan. Dan punggung kakinya adalah berbentuk poin. Sama seperti senam, semua kakinya berbentuk poin lurus.
dikunci punggung kakinya. Ini gerakan kaki gaya bebas. Dan ayuhan tendangan kaki ini bukan dari lutut, tapi dari pangkal paha ya. Jadi makin besar tenaganya itu dari pangkal paha, bukan dari lutut. Terlihat jika kalian renang, kalau ayuhan tendangan dari lutut akan menimbulkan cipratan air yang sangat banyak. Tapi jika dari pangkal paha, cipratan airnya sangat sedikit dan mulus. Yang ketiga adalah Tauchi, gerakan lengannya. Di sini ada bermacam-macam stroke ya. Ada yang 1:1, satu ngambil nafas, satu kayuhan, ada yang 2:1, 2 kayuhan, 1 kali nafas, tergantung ya, tergantung mana yang enak bagi perenang itu sendiri. Posisi lengannya seperti ini, sikunya diangkat, dan ketika mengambil nafas menggunakan mulut, bukan dengan hidung ya, dari mulut, itu bukan badannya yang naik, tapi hanya memiringkan kepala. Ya otomatis kupingnya atau telinganya itu berada di atas ya. Jika badannya miring, otomatis akan tenggelam dari hukum gravitasinya. Itu adalah gaya bebas. Yang kedua adalah gaya dada atau gaya katak. Yang pertama kita lihat adalah gerakan kakinya. Gerakan kakinya ini ya bersamaan, mendorong bersamaan, ditarik, lalu didorong kedua kakinya bersamaan. Nah, ini koordinasinya harus bagus nih. Nah, masuk ke dalam koordinasi lagi. Nah, kita belajar di kebugaran jasmani adalah komponen fisik manusia, coordination ya. Jadi semuanya berkaitan semuanya. Tarik, menendang gerakan kakinya. Ya. Yang kedua, atau B, gerakan tangannya. Catch, menangkap air. Ya, tapi menangkap airnya tidak sampai lurus sampai ke bahu lurus, tapi hanya sebatas membuka lalu kepalanya naikkan ke atas untuk menghirup nafas. Nah, ini juga koordinasi antara kaki dan tangan harus bagus. Jadi tidak bersamaan dengan catch atau menangkap air dengan dorongan kaki ini, harus berbeda, tidak bersamaan. Tangan ambil, kaki lurus dorong. Ketika kaki lurus, badan lurus, langsung kepala mengambil udara. Itu gerakan tangannya. Di dalam renang ini sesungguhnya adalah makin banyak mencoba, makin menjadi ahli skillnya. Karena koordinasinya harus bagus antara tangan dengan kaki. Yang ketiga adalah gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil nafas. Ya. Jadi koordinasi antara kaki, tangan, dan mengambil nafas juga harus baik. Kalau yang baru pelajar pemula mungkin agak kesulitan karena belum terbiasa. Tapi jika sudah terbiasa akan lebih mudah. Ya. Tangan ambil, catch atau tarikan tangan ini berbarengan setelah dorongan kaki langsung kepala ambil. Itu koordinasinya. Ini adalah gaya dalam gaya dada. Yang ketiga adalah gaya kupu-kupu. Ini yang mungkin agak sedikit sulit bagi pemula. Yang A adalah gerakan kaki. Nah, kalau gerakan kaki kupu-kupu berlawanan dengan gerakan kaki gaya bebas. Kalau ini dua kaki yang digerak bersamaan. Ya. Kakinya tetap poin, lurus, ya. Nah, gerakan kakinya seperti ini. Sama dari pangkal paha, biar lebih besar tenaga untuk maju mendorong ke depan. Yang B adalah gerakan tangan. Nah, ini si atlet renang yang melakukan gaya kupu-kupu otomatis harus mempunyai otot yang sangat luar biasa nih di bagian bahu lengannya. Ya, dia harus mendorong, menampar air ke bawah. Gerakan tangannya, siku ke atas, dorong. Kepakan kaki, tangan bermain. Yang ketiga, C, gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil nafas. Ya, jadi ketika tangan mengambil, kaki mendorong, mengepakkan. Nah, ketika tangan mengepakkan ke bawah, otomatis badannya ke atas untuk mengambil nafas.
Jadi seperti gelombang. Kalau dilihat seperti gelombang. Gelombang berjalan, kaki, badan, tangan, kaki, badan, tangan bergantian. Itu adalah gaya kupu-kupu. Selanjutnya adalah gaya punggung. Backstroke. Yang pertama, gaya kakinya sama seperti gaya bebas, tapi terbalik. Badannya telentang. Sama gaya kakinya pokoknya hampir sama seperti gaya bebas. Yang B itu gerakan tangan, yang mohon maaf itu. Typo, itu gerakan tangan. Gerakan tangannya lurus, harus lurus. Kalau tidak lurus, yang berakibat akan arah gerakan renang kita akan belok. Entah ke kanan ataupun ke kiri. Harus lurus gerakan tangannya. Ketika di bawah adalah mendorong. Nah, tuh ada pergerakan tangan ketika di bawah, di dalam air, mendorong, mengepakkan. Otomatis ketika tangannya berada di atas, itu hampir bersentuhan dengan telinga, jadi lurus. Itu gerakan tangan. Yang C, gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil nafas. Otomatis kalau mengambil nafas, koordinasinya pelan-pelan, ya. Tidak terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Hanya sebatas koordinasi tangan saja. Kaki terus bergerak. Itu adalah macam-macam gerakan atau praktek dari gaya-gaya di dalam renang. Kita lihat video pendek dari gaya dada. Ya, di mana posisinya ada lurus antara tangan dan badan. Nah, ini cara mengambilnya, catch, mengambil airnya, menangkap, dorong. Jadi tidak sampai. Nah, ini posisi tangan lurus baru tendang. Di tahun sebelumnya ada praktek renang, hanya baru sampai di kelas 9, tapi kelas 7 dan 8-nya tidak sempat dilaksanakan karena keburu ada pandemi COVID. Kita biasanya praktek renang di Kopassus. Oke lah, gaya bebas.
Ya, itu adalah video singkat dari Gaya B. Kita lihat butterfly stroke atau gaya kupu-kupu. Stroke tangannya, kayuhan ke atasnya, kayu tangan, langsung ke pakan kaki, fus ke depan. Itu tangan di bawah itu mendorong air, ya, tuh mendorong air. Baik. Selanjutnya adalah gaya punggung. Baik, demikian adalah paparan materi tentang cabang olahraga renang, olahraga air. Bisa kalian lihat baik-baik, jika ada pertanyaan silakan utarakan di grup. Bisa kalian lihat videonya. Jadi memang kekurangan atau kendala kita adalah di masalah prakteknya. Tapi insya Allah jika pandemi ini berakhir, kita bisa melaksanakan ujian praktek renang. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.